Karena itu makin kurus ya, udah parah juga kondisinya, makin kurus, makin lemes. Jalan juga waktu itu kayak, wah pincang deh pokoknya. Aku nih pengen cepet sembuh karena aku juga pengen cari kerja nih. Aku nggak mau lama-lama buat netep di rumah aja gitu loh. Nama saya Bagus Aulia Rahman. Saya saat ini usia 24 tahun, jalan 25. Pekerjaan saat ini saya bekerja sebagai sales marketing. Saya mantan pasien TB. Sebetulnya lebih tepatnya sih kapannya nggak tahu ya. Seingat saya itu akhir tahun 2021. Pada saat itu gejalanya sih masih berupa batuk-batuk ya. Karena saya pikir, wah ini batuk-batuk ini mungkin batuk-batuk biasa kali. Beli obat batuk lah, obat batuk generik di apotek kan. Saya pikir sembuh, ternyata kok nggak sama sekali gitu loh. Malah gejalanya singkat cerita ini makin parah. Waktu itu gejalanya malah nambah. Jadi keringatan malam hari, terus sempat juga waktu itu demam yang hilang timbul. Di klinik akhirnya diobatin batuknya ini. Seminggu kemudian ternyata, wah ini kok masih tetep gitu loh. Sih belum hilang-hilang nih batuk. Daripada langsung ke rumah sakit, mendingan coba deh positive thinking dulu. Nah, nggak taunya gejalanya ini malah timbul lagi waktu itu. Karena itu makin kurus ya. Udah parah juga kondisinya, makin kurus, makin lemes. Jalan juga waktu itu kayak, wah pincang deh pokoknya. Tambah gejala juga waktu itu di paha, ternyata ada benjolan waktu itu. Nah yang di paha ini awalnya tuh kayak gak terjadi apa-apa, terus tiba-tiba kayak mati rasa gitulah, kebas. Setelah itu ada bercak merah selanjutnya. Nah dari bercak merah ini makin lama tuh makin ngegembung, makin bengkak. Akhirnya udah nih, ibu aku juga waktu itu abis lebaran nih kita ke rumah sakit deh. Pokoknya bulan Desember tahun 2022. Itu kebetulan hari H-10 sebelum aku wisuda. Udah kan tuh, terus di situ juga aku disuruh rongsen toraks dan rongsen kaki waktu itu. Karena kan takutnya ini malah udah nyampe ke tulang gitu. Akhirnya seminggu kemudian dari hasil rongsen aku itu aman dua-duanya, rongsen toraks dan kaki. Nah pas di situ, pas dibuka ternyata masih basah. Akhirnya ditindaklah di biopsi. Pas di biopsi barulah itu ketahuan bahwa aku kena TB kulit. Awal-awal muncul itu pertama-tama di paha kanan. Di paha kanan waktu itu gejala awalnya dia pertama-tama kulit yang aku rasain itu kebas, terus muncul bercak merah kan, sekian lama kemudian, terus dari bercak merah itu ngebengkak jadi benjolan, terus dari benjolannya ini pecah gitu, pecah dan akhirnya jadi borok. Terus di tangan waktu itu, di tangan, di jari, terus terakhir itu di kaki, punggung kaki sebelah kiri. Nah kalau misalkan ini boleh ditunjukin? Boleh. Ini salah satunya. Di jari ini, sampai jarinya ini bengkok. Nah, kalian tuh bisa lihat nih, tuh yang ini lurus, yang ini bengkok nih. Ketiganya itu di kaki kanan waktu itu, cuma kaki kanan nggak parah. Terus yang keempat itu di jari, yang terakhir itu di punggung kaki sebelah kiri. Ada kejadian unik sekaligus bikin malu sih sebetulnya. Jadi kan udah daftar nih kita kan di RSUD, udah daftar, terus kita lagi nunggu dokter. Pada saat itu aku datang jam 10 sama bapak. Kita datang jam 10, udah daftar, kita tinggal nunggu dokter. Katanya dokternya datang jam 1. Dilalah kita lagi nunggu, posisi tangan aku waktu itu lagi di bawah. Kok
tiba-tiba tangan aku ini basah, apa ada yang netes, kali hujan. Padahal waktu itu cuacanya lagi cerah. Udah kan tuh apa? Kok basah? Padahal ini bocor kali ya atapnya kan gitu. Terus pas aku lihat ke celana, wah udah langsung bilang kan, ya bocor nih, rembes. Waduh, Dek gimana? Nih udah apa namanya? Aku langsung diri di situ. Bapak juga langsung dia tuh panggil petugas, dok ini tolong dong ini segala macam. Ya udah akhirnya kan aku di situ ditindak di UGD-nya waktu itu. Ada perasaan seperti itu sih, takut ada diskriminasi. Terus pas sekian lama kemudian, singkat cerita, waktu itu aku juga kumpul-kumpul sama teman-teman aku, dan di situ aku juga ngakuin sebenarnya ke satu orang, ini gue kena TB kulit. Langsung pada kaget. Terus pas balik, kok banyak yang tahu gue kena ini, padahal gue cuma cerita ke satu orang. Ya dari situ aku ini sih oh teman-teman gue ternyata masih peduli, gak ada diskriminasi sama sekali gitu. Kalau untuk penyakit tuberkulosis sebenarnya sih ini ya justru penyakit yang dari dulu tuh aku paling hindari, soalnya kan nih gue kalau kena penyakit ini parah nih pasti. Ternyata ya qadarullah aku yang malah kena gitu. Perasaan awal terkena penyakit TB kulit ini ya jujur aja sedih sih ya, yang udah pasti sedih lah. Karena ya selain sedih karena emang aku telat lulus pada waktu itu. Dan juga ya sedih karena dengan penyakit ini aku harus menunggu untuk mencari pekerjaan. Itu sih. Alhamdulillah aku lahir di keluarga yang amat sangat suportif. Dan aku juga besar di lingkungan yang baik lah istilah kata. Baik dan ya saling ngedukung satu sama lain. Jadi pas keluarga aku terutama ayah dan ibu aku tahu bahwa aku kena ini, ya udah akhirnya mereka udah Gus kamu ngelakuin pengobatan aja, support lah intinya. Mereka suportif sampai saat ini juga. Aku nih punya, intinya kayak tantangannya ada di diri aku sendiri sebetulnya. Bahwa nih gue kalau kena penyakit ini ya gue sebisa mungkin jangan pernah ada di pikiran gue untuk kayak ngedown lah. Walaupun emang waktu itu ada sih, sempet ngedown juga, tapi sebisa mungkin jangan terlalu larut sama kesedihan yang gue alamin. Gue juga harus benerin pola makan, terus juga benerin pola hidup juga. Pada waktu itu juga sambil menjalani pengobatan, aku juga ya ngelakuin jemur badan di pagi hari waktu itu. Jemur terus pokoknya sampai keringetan lah, sampai capek segala macam. Pribadi aku sendiri yang paling buat aku motivasi itulah adalah kerja sebetulnya. Aku nih pengen cepat sembuh karena aku juga pengen cari kerja nih. Aku nggak mau lama-lama buat netep di rumah aja gitu loh. Karena ya kita walaupun memang nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi kan tetap jenuh toh. Jenuh akhirnya, udahlah aku tetap terus ngejalanin pengobatan sampai ya selama 9 bulan itu sampai benar-benar sembuh. Dan akhirnya aku bisa mencari pekerjaan. Support dari keluarga, karena orang-orang yang terkena TB kulit ini jangan dijauhin. Meskipun memang penyakit ini adalah penyakit menular, tetapi selama dia menjalani pengobatan, insya Allah aku yakin bahwa penyakit ini pasti ya nggak menular, asalkan dari pasiennya itu sendiri tetap menjaga dirinya sendiri. Ya mungkin di rumah pakai masker lah, atau ya minum obat lah, jangan telat. Support keluarga yang paling utama. Karena ya balik lagi,
orang-orang yang seperti ini nggak boleh dijauhin. Tentunya faktornya dari diri sendiri sih. Kamu kalau misalkan sudah terkena, amit-amit terkena penyakit ini, jangan sampai kamu ngedown. Meskipun memang kita nggak bisa ngindarin sih perasaan ngedown ini, apalagi insecure kan. Tapi jangan ada sekalipun di pikiran kamu bahwa kamu sedih terus gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Jangan kalian ini menjauhi keluarga kalian sendiri yang terkena. Karena mereka itu sangat amat butuh support dari kalian. Karena mereka terkena TB kulit ini, ya udah pasti mereka sedih. Maka dari itu kehadiran kalian ini yang membuat mereka semakin termotivasi. Untuk pasien yang terkena TB kulit, pesan aku adalah kalian jangan terpuruk dalam kesedihan yang kalian alami karena penyakit ini. Karena ya kita positive thinking aja bahwa apapun yang ada di dunia ini, terutama penyakit, itu pasti ada obatnya dan pasti bisa sembuh. TB TV, Take action, no discrimination.